Halo teman-teman, sekarang ini jam setengah dua pagi. Aku belum tidur, belum bisa tidur karena kebetulan istri lagi nggak di rumah, lagi di tempat mertua gitu. Terus ya, emang kalau lagi nggak ada anak istri di rumah tuh gelisah aja bawahnya, susah mau tidur. Terus beberapa hari ini aku lagi iseng-iseng itu ya, eh, bukain TikTok gitu. Aku dulu benci banget dengan TikTok karena isinya cuman orang joget-joget, cewek makeup-makeup, terus ya banyak stupid videos lah gitu. Cuman em, yang namanya apa ya, teknologi baru itu biasanya adopsi awalnya itu bakal banyak trashnya lah, sampahnya. Cuman sekarang sudah banyak konten kreator yang ada konten-konten edukasi yang ada value-nya gitulah, ada pelajaran yang kita bisa ambil dari situ. Nah, baru aja aku ngeliat satu buah video yang make sense gitu, yang bener-bener masuk akal, dan itu pun terjadi dalam kehidupanku gitu. Jadi kira-kira gini bunyinya. Yang dia bilang itu, jangan pernah eh, mementingkan perusahaan atas alasan apapun. Karena kalau kita mengutamakan perusahaan, ketika kita ngabisin semua energi kita untuk perusahaan di tempat kita bekerja, ketika kita sakit, perusahaan bisa dengan mudah menggantikan kita gitu. Yang akan ngurusin kita ketika sakit di rumah sakit itu ya saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita gitu. Sedangkan waktu kita ini kita habiskan hanya untuk perusahaan, tidak untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi atas dasar apapun jangan pernah mementingkan perusahaan dibanding keluarga atau orang-orang di sekitar kita gitu. Dan ini beneran terjadi sih sama aku dulu. Dulu karena aku ini anak baru gitu, baru merintis karir, jadi pengennya kayak memberikan value yang lebih kepada perusahaan. Pokoknya pengen kerja lebih, pokoknya rasa memilikinya tinggi, terus rasa ingin belajarnya tinggi, sehingga aku menghabiskan waktu yang sangat sedikit untuk saudara, untuk teman, untuk orang-orang di sekitar aku gitu. Bahkan ya pokoknya bangun tidur udah langsung mandi, siap-siap pergi ngantor, terus nanti ngantor sampai malam, terus udah, jadi nggak ada waktu kayak untuk bertegur sapa, kemudian misalnya ya makan bareng, atau ya lah quality time dengan orang-orang di sekitar gitu. Hingga pada saatnya sakit lah aku yang waktu itu harus proses, ya sakitnya harus masuk rumah sakit, operasi, dan dari proses sakit kemudian operasi sampai sembuh total, jadi nggak kerja selama 3 bulan gitu. Terus ya udah, pada saat itu orang tua orang tuaku jauh kan, waktu itu aku tinggal di Jogja, kemudian orang tuaku aku telepon karena istriku istriku kasihan gitu, aku ngeliat dia ya gak kuat lah menahan capeknya, rasa kasihannya mungkin. Terus telepon orang tua untuk datang kemudian nemenin gitu, ngurusin lah gitu. Dan waktu itu 3 bulan. Dan pada saat di masa-masa yang lagi ya terburuknya itu, ya teman-teman kantor juga ada gitu. Teman-teman kantor yang datang ngasih semangat, kemudian teman-teman dulu itu dari pondok ya, kebetulan dulu saya mondok juga. Dan sedihnya adalah teman-teman yang peduli itu tuh datang ngasih semangat, ini ya semoga cepat sembuh, doain segala macam, itu adalah orang-orang yang jarang aku temui, orang-orang yang jarang aku sapa gitu, yang aku tidak memedulikan mereka, tapi mereka
peduli gitu. Mereka lah yang ngurusin aku, yang ngasih semangat aku gitu. Kantor nggak ada memberikan semangat cepet sembuh ya gitu. Bahkan pada saat itu eh, nggak ada juga, nggak dapat asuransi juga, karena ya sebanyak cerita lah itu. Em, Intinya kadang-kadang emang gitu sih, kita kalau anak baru nih yang lagi cari-cari muka, mungkin yang mungkin lagi ya lagi pengen merintis karir gitu, memberikan segalanya, kerja tanpa batas waktu, sehingga akhirnya kita sakit sendiri gitu. Dan aku itu bener-bener bayangin loh, sudah punya istri waktu itu, nggak 3 bulan nggak kerja, dan istri juga nggak kerja. Ya untungnya, dan nah ini lagi, dalam masa 3 bulan itu nggak kerja gitu, ya yang kayak bantu support, ngasih sumbangan, kemudian ini ya dari teman-teman, dari orang-orang yang aku nggak deket banget gitu, maksudnya nggak memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka, tapi mereka segitunya gitu sama aku. Jadi benar-benar nyesel lah dulu, kayak ya Allah gitu, ketika aku lagi usaha gini ya mereka lah yang paling tidak kehadirannya tuh bisa ngasih aku semangat ya nih, berusaha untuk usahalah, untuk minum obat, kemudian untuk berpikir positif biar segera sembuh lagi gitu. Nah cuman aku juga mikir ya, kalau kita masih baru memulai nih, baru memulai karir, kemudian gimana caranya kita tuh untuk kita pengen pengen naik pangkat lah, atau pengen punya pengalaman yang lebih, ilmu yang lebih, atau at least di kantor itu kita bisa dianggap, dihargai, kemudian memberikan kontribusi yang manfaatnya itu dirasakan sama perusahaan gitu. Tapi kita harus tetap bisa sehat gitu. Nah, itu bisa dibilang kayak pengalaman 5 tahun yang lalu atau gimana gitu. Yang waktu berjalan lah ya, saya pindah ke beberapa perusahaan, bekerja dengan beberapa orang, bahkan kerja sama banyak teman-teman ada dari Ukraina, kemudian dari Italia, India, Amerika gitu. Hmm, sudah banyak lah pengalaman ilmu gitu. Terus setelah aku pikir-pikir ya ada beberapa hal yang menurut aku bisa teman-teman lakukan gitu. Jadi kita jadi jalan tengahnya. Kita nggak bener-bener kerja bodoh amat. Kita bisa memberikan value ke perusahaan, tapi kita juga nggak menghabiskan banyak waktu sehingga itu merugikan kondisi kesehatan kita gitu. Jadi apa yang perlu teman-teman lakukan gitu untuk biar memberikan nilai lebih gitu. Nah, yang pertama, eh, sekarang ya ini kebetulan aku kerjanya online ya, kerja di sebagai programmer gitu. Hmm, Kerjanya lebih banyak online sih. Cuman aku rasa harusnya kalau kalau untuk yang di offline mungkin bisa juga sih. Yang pertama itu fast response. Nah, jadi fast response ini karena namanya kita kerja, biasanya kan ya kita bekerja dengan tim gitu ya. Kita punya rekan kerja, pasti ada isu, ada permasalahan lah di sana gitu. Misalkan ada laporan, eh ini kita dari tim marketing, apa namanya, lagi ada masalah nih, kita mau ngerubah ini apa namanya, harga untuk promo kita di event menuju lebaran nih gitu. Ada permasalahan misalnya diungkapkan, kemudian nanya kan. Nah, kadang kita sebagai anak baru nih, sebagai anak baru itu kan nggak ngerti apa-apa mungkin. Nah, tapi kalau misalkan kita bekerja dengan tim, kalau ada orang bertanya terus dijawab, itu mereka bakal seneng nih. Nah, caranya ya udah dijawab secara cepat gitu. Misalkan, oh iya, ini saya bisa coba cek nanti kira-kira bisa menghubungi siapa gitu. Kalau misalkan nggak tahu em, apa permasalahannya, terus solusinya apa itu, jadi bisa ngecek, jawab, oh ya, dicek dulu ya kak, aku coba, aku bantu cek ya kak gitu, katakan kira-kira kayak gitu. Atau ya kalau di kantornya aku biasanya mas dan mbak gitu ya, aku coba bantu cek mbak ini gitu.
Terus kalau misalkan nggak available, lagi misalkan ada kerjaan lain, jawabannya, oh ini aku nanti kayaknya habis duhur bisa cek, kalau misalkan teman-teman yang lain belum ada waktu nih buat ngecek gitu. Nah itu bakal seneng kan, jadi ya kalau tanya ada yang menjawab gitu, karena kan kadang kalau misalkan dari tim lain itu bertanya itu kan, ya mereka pengen dilayani gitu. Kalau dilayani itu dia bakal merasa seneng ya gitu. Apalagi kalau kita bisa ngasih estimasi, oh ini bakal dibantu sama timnya kira-kira nanti jam 4 sore selesai. Kalau misalkan ada isu nanti aku kabarin lagi deh kayak gitu. Nah itu jadi kita harus fast respond. Kemudian yang kedua, eh, apa ya, memberanikan diri atau volunteer itu apa ya, eh apa sih kalau volunteer, aduh kebiasaan, ya pokoknya itulah membantu, berinisiatif. Kalau misalkan ada meeting teman-teman mencatat apa sih hasil meeting itu, itu dicatat gitu kan, karena biasanya sih di meeting sudah ada lah yang mencatat, cuman biasanya catatannya kurang lengkap gitu, atau catatannya nggak dibagiin. Nah teman-teman ambil inisiatif mencatat, oh poin-poin yang dihasilkan apa, permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, dan segala macam. Nanti setelah selesai di meeting, ini teman-teman aku punya catatan meeting, hasilnya kira-kira begini. Ada yang kurang atau enggak gitu. Dan kalau misalkan ini udah cukup, ya ini nanti buat catatan teman-teman, kalau mau ini taruh di sini gitu. Biasanya kalau di perusahaan tuh punya dokumentasi yang centralized gitu, yang jadi satu di situ dokumentasinya gitu. Nah itu, jadi jawab dengan cepat, kemudian berinisiatif untuk ngebantu mencatat hasil-hasil poin-poin dari meeting gitu. Nah setelah itu yang kedua, kan biasanya nih ini terjadi nih kalau lagi meeting. Kalau ada meeting kan biasanya eh, menjelaskan sesuatu apa segala macem, itu ada pertanyaan nggak gitu. Usahakan kalau misalkan eh, diem, kan kita memperhatikan ya, kita lihat poinnya di situ. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, teman-teman coba uraikan lagi dari penjelasannya mereka gitu. Misalkan, oh menurut pemahamanku tuh begini, ini bener nggak ya, diucapkan lagi, ini tuh oh berarti itu gini 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 ya, bener nggak? Oh ya bener, kadang-kadang bakal dikoreksi, oh ya itu kurang begini. Oh itu untungnya apa, diskusi itu nggak jadi hanya satu arah, kemudian kita sebagai peserta diskusi gitu itu menjadi paham. Kalau misalnya kita pahamnya begini terus tambah jelasin, itu juga kadang kan ada pembahasan yang belum disebutkan sebelumnya, jadi peserta meeting yang lain dapat informasi yang itu gitu. Nah itu memberikan nilai lebih, jadi kayak dulu itu malaikat Jibril pernah bertanya tentang apa ya, rukun Islam apa gimana gitu, aku lupa hadisnya, yang ya udah tujuan bertanya tapi ingin mengedukasi gitu. Nah kayak gitu, bertanya gitu. Terus yang itu tiga ya, yang keempat deh, kita empat aja cukup kira-kira. Yang keempat, eh, berusaha untuk memberikan ide. Kita pasti lihat lah, namanya kerja, apalagi ini khusus di sebagai seorang programmer ya, di industri teknologi pasti bakal banyak banget masalah gitu. Dan perusahaan tuh bakal sangat suka kalau kita melakukan sesuatu yang membuat produktivitas kerja kita itu bagus, hasil deliverynya bagus gitu. Jadi teman-teman harus berkontribusi ide, itu mencari ide, apa sih permasalahan-permasalahan, apa sih yang sebenarnya ngebuat kerja kita itu bisa jadi lambat gitu. Eh, Apapun itu, misalnya oh ini kerjaan kita tuh nge-building aplikasi yang untuk native gitu, misalkan
kita spending banyak waktu untuk compile time gitu katakanlah. Ketika lagi ngerjain kerjaan, compile kerjaan itu butuh waktu katakanlah 30 menit. Kita sebenarnya bisa mempercepat proses ini menjadi 15 menit ketika kita menggunakan teknologi ini atau kita menggunakan device yang ini. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, jadi yang namanya kita kerja di perusahaan, kita kan harus belajar. Belajarnya itu apa? Belajar yaitu mempelajari teknologi-teknologi atau apapun itu yang bakal bikin kerjaan kita lebih lebih cepat gitu, lebih deliver. Terus kalau misalkan apa namanya, ada pekerjaan yang bisa dipercepat dengan ide dari saran kita, itu bakal jauh lebih berharga dibanding teman-teman hanya mengerjakan banyak hal gitu. Karena yang dapat dampaknya kan timnya aja. Karena kalau kita hanya ngambilin banyak pekerjaan, oh ya ini saya kerjakan, saya kerjakan, itu kan ya capek sendiri, kita capek sendiri dan sakit jatuhnya gitu. Dan itulah yang yang saya lakukan dulu pas waktu masih awal-awal merintis karir kayak gitu. Jadi emang bener, kita harus harus banget kalau bisa, pokoknya di luar jam kantor. Kalau misalkan itu nggak penting banget, misalnya kalau lagi rilis kemudian ada apa namanya insiden insiden yang kita harus butuh itu fix segera, itu ya ya udah apa namanya, nggak usah ngerjain kerjaan kantor. Kalaupun mau tetap ini, ya teman-teman harus ngerjain sesuatu yang punya nilai lebih gitu, bukan hanya kayak sesuatu yang repetitif gitu. Kayak misalnya nih, em, mau bikin iklan untuk campaign menuju lebaran gitu, ya ya mungkin bisa sumbang sumbang ide gitu. Ini ada referensi nih, ini ada kayak gini, ada video iklan kayak gini, ini kayaknya menarik, kita adopsi konsepnya, nanti kita rubah gini-gini. Nah itu kan low effort tapi mempunyai nilai yang lebih kayak gitu teman-teman. Di luar itu tetap belajar ya, ya udah, apa yang terkait di bidangnya teman-teman, kayak misalnya di marketing, ya udah apa sih teknik-teknik marketing, kemudian tren, kemudian apa namanya, itu kan item-item di marketing. Nah ya, kita belum mempelajari sesuatu yang kira-kira tools, mempelajari tools yang bakal memudahkan kita untuk riset pasar katakanlah, kemudian tools yang bakal memudahkan kita untuk mengumpulkan konten-konten untuk bahan riset kalau mau bikin campaign. Nah, apapun itu, jadi itu kan memberikan nilai yang lebih. Dari sini kita dapat jalan tengahnya kan, kita tetap aman dalam jam kerja, tapi juga kita memiliki atau bisa memberikan nilai lebih pada perusahaan kita gitu. Nah kira-kira itu sih. Kalau teman-teman punya ide atau saran yang lain, boleh di komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.